Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Pemberangkatan jemaah haji kloter 12 embarkasi Aceh terhambat akibat lambannya proses boarding atau naik ke pesawat. Solidaritas untuk Palestina terus digaungkan mahasiswa Langsa, meski Zionis Israel tak mengendurkan serangan. Sejumlah warga dan pegiat lingkungan dilibatkan untuk menghijaukan hutan kota Langsa dengan menanam tanaman. Pemberangkatan 390 jemaah haji kloter 12 embarkasi Aceh lamban akibat proses boarding atau naik pesawat butuh waktu lama. Banyaknya jemaah lansia dan berisiko tinggi menyebabkan waktu naik pesawat lebih lama dari biasanya. Proses boarding jemaah di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar menghabiskan waktu lebih dari 1 jam. Akibatnya, pesawat baru bisa lepas landas pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kloter 12 merupakan kloter terakhir embarkasi Aceh. Kloter 12 embarkasi Aceh merupakan kloter jemaah gabungan dari 11 kabupaten kota di Aceh. Dari 390 jemaah, 149 diantaranya jemaah laki-laki dan 241 jemaah perempuan. Jemaah termuda kloter 12 berusia 22 tahun bernama Gina Gufrani Ayati, asal kota Sebulu Salam. Sedangkan jemaah tertua juga berasal dari kota Sebulu Salam bernama Raudah Sadap berusia 96 tahun. Alhamdulillah hari ini embarkasi Aceh akan menerbangkan jamaah haji kloter ke-12 dengan jumlah jamaah 390 jamaah. Jadi total jamaah Aceh 4.710. Alhamdulillah, insyaallah semua bisa terbang ke Arab Saudi atau terangkut semuanya. Kloter 12 dijadwalkan tiba di Makkah pukul 6.45 waktu Arab Saudi atau setelah menempuh penerbangan selama 8 jam. Hingga Senin, 10 Juni 2024, seluruh jemaah haji asal Aceh telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sebanyak 3 rumah di Dusun Jati, Gampung Tualang Tengoh, Kota Langsa, Aceh musnah terbakar pada Minggu siang. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh barang di dalam rumah ludes terbakar. Menurut saksi mata, api pertama sekali muncul dari salah satu rumah yang ditinggal pergi penghuninya untuk bekerja. Api dengan cepat merembet hingga melahap rumah yang berkonstruksi kayu di sebelahnya. Cuaca panas disertai angin menyulitkan warga yang berupaya memadamkan kebakaran, sehingga warga berusaha memblokir kebakaran agar tidak menyambar rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran Langsa menerjunkan 4 mobil pemadam dan dibantu polisi dan tentara. Kebakaran baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, namun seluruh barang di dalam rumah musnah terbakar. Yang pemilik rumah yang paling parah ini dia sedang bekerja di Lubani, kan menggiling terasi, membuat terasi di Lubani. Dan saya masih di luar. Nah, itu sekitar jam 12 ditelepon sama istri, "Bang, rumah kebakaran," katanya. Nah, saya datang cepat-cepat lari, ini sudah terbakar nih. Sementara itu, pemerintah Kota Langsa menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran.
Musibah yang menimpa warga masyarakat Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa sudah siap dengan bantuan masa panik, tergantung kebutuhan yang memang harus diterima oleh yang mengalami musibah. Rumah yang kondisi hari ini sebahagian besar itu tidak bisa lagi difungsikan, insya Allah akan kita fungsikan. Warga diimbau agar memastikan keamanan rumah dengan memeriksa sambungan listrik sebelum pergi. Karena kebanyakan kebakaran disebabkan hubungan pendek listrik. Namun penyebab kebakaran ini masih diselidiki polisi. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Kepada rakyat yang Sejumlah mahasiswa Universitas Samudra Langsa menggelar aksi damai mengecam serangan militer Israel ke Rafah. Aksi ini sebagai solidaritas untuk Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia semaksimal mungkin memberikan dukungan kepada Palestina. Para pengunjuk rasa membuat mural bendera Israel di jalan dan mengajak warga melindas mural baik dengan berjalan kaki maupun pengendara. Tindakan ini sebagai bentuk protes kepada Zionis Israel. Pemerintah Indonesia didesak tampil untuk menyatakan bahwa yang dilakukan Israel adalah kejahatan perang dan mengawal konflik Palestina dengan Israel hingga selesai. Hari ini, keluarga besar mahasiswa Universitas Samudra mengingatkan pemerintah untuk terus mengawal konflik yang ada di Israel dan Palestina. Hari ini, harapannya mahasiswa Universitas Samudra menjadi pemicu untuk kampus-kampus lain untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Solidaritas untuk Palestina sebagai tanggung jawab mahasiswa terhadap permasalahan dunia. Karenanya mahasiswa harus aktif menyuarakan dukungan kepada Palestina. Hari ini kami sedang melaksanakan aksi kemanusiaan, yaitu hari ini beredar pada sosial media aksi kemanusiaan seluruh dunia yang hari ini sebagai kita mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa Universitas Samudra sebagai kaum-kaum intelektual yang hari ini yang memiliki peran dan fungsi sebagai mahasiswa peka akan kemanusiaan. Para mahasiswa Langsa akan terus beraksi untuk memberi dukungan moral kepada bangsa Palestina yang sedang mengalami genosida. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Menjelang pilkada, sejumlah partai politik parpol di Aceh Besar terus bergerilya membangun komunikasi dan koalisi. Mereka menjalin kerjasama dengan parpol lain demi memaksimalkan peluang dalam kontestasi politik daerah November 2024. DPD Partai PAN Aceh Besar melakukan kunjungan politik ke PKB Aceh Besar. Ketua DPD PAN Aceh Besar, Iskandar Ali beserta anggota legislatif PAN bertemu dengan Ketua DPC PKB Aceh Besar Syahrizal dan jajarannya. Pertemuan tersebut untuk membangun kekompakan antara PAN dan PKB yang berlatar belakang organisasi masyarakat dan keagamaan. Tapi kedatangan kami hari ini minimal membangun chemistry antara PKB dengan PAN yang sama-sama lahir dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Mungkin dengan ikatan inilah yang bisa mempersatukan PAN dengan PKB. Mudah-mudahan ikhtiar dan niat baik ini diridai oleh Allah dan bisa sejalan serempak untuk Pilkada 2024. Ketua DPC PKB Aceh Besar, Syahrizal menyatakan, DPW PKB Aceh Besar siap memfasilitasi para calon yang maju melalui PKB Aceh Besar. Namun keputusan akhir terkait rekomendasi calon ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB. Sejauh ini belum ada rekomendasi. Jadi seperti Pak Iskandar Ali ini, hari Jumat dipanggil ke DPP untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Jadi di situ nanti dilihat apakah beliau mampu ataupun bagaimana. Dan setelah itu akan dikasih rekomendasi tahap pertama. Setelah itu yang mendaftar itu akan disurvei. Selain Partai PAN dan PKB, DPW Partai Aceh Besar Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Aceh Besar juga menjalin pertemuan khusus.
Pertemuan ini membahas peluang koalisi dalam menghadapi Pilkada Aceh Besar 2024. DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan calon bupati untuk Pilkada 2024. Namun peluang bagi kedua partai untuk berkoalisi baik legislatif maupun dalam Pilkada 2024 mendatang terbuka lebar. Kemudian maksud dan tujuan kami Partai Aceh ini bahwa kita sudah memutuskan, sudah ada calon yang kita usung. Hari ini kedatangan kami ingin mengajak bahwa kebersamaan ini kalau bisa bersama-samalah untuk Aceh Besar yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi tujuan kita mengajak koalisi, baik koalisi di parlemen maupun juga koalisi di pilkada nantinya. PLT Ketua DPD 2 Partai Golkar Aceh Besar, Syukri Rahmat menyatakan, saat ini belum ada calon yang mendaftar untuk survei. Namun jelang akhir Juni atau awal Juli masih ada tahap survei calon kepala daerah. Sebenarnya ada mekanisme survei yang dilakukan di Aceh Besar, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada calon yang mendaftarkan diri melalui Partai Golkar untuk dilakukan survei. Tetapi masih ada waktu, apakah di bulan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli itu masih ada survei tahap selanjutnya. Jadi bisa jadi nanti setelah ada pasangan mungkin ada yang mendaftar, bisa dilakukan survei melalui Partai Golkar. Dinamika politik menjelang Pilkada 2024 ini untuk membangun koalisi yang solid demi meraih kemenangan dalam kontestasi politik Pilkada 2024. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.